Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang jenis-jenis penelitian dan materi Masalah penelitian. baik, langsung saja. Saya Sulfiana selaku pembawa materi pertama, kemudian di samping kiri saya Mujahidah Zainuddin selaku materi kedua. kemudian di samping kirinya lagi Ya, saya atas nama Alisa Nurfariani selaku pembawa materi ketiga. Oke, langsung saja ke materi pertama. Minggu depan lagi. NGT video. Jangan di skip. Langsung saja saya akan memaparkan materi pertama mengenai jenis-jenis penelitian. Yang akan saya bahas di jenis-jenis penelitian ini ada 4 yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan manfaat penelitian. Yang kedua, klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, klasifikasi penelitian berdasarkan dimensi waktu. Kemudian yang terakhir yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data. Baik, klasifikasi penelitian berdasarkan manfaat penelitian. Klasifikasi penelitian ini ditinjau berdasarkan manfaatnya. Penelitian bisa dibedakan dalam 2 macam. Yang pertama, penelitian dasar atau penelitian murni, yaitu pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keinginan terhadap hasil suatu aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu penelitian terapan. Pada penelitian terapan ini, manfaat dari hasil penelitian dapat segera dimasukkan oleh berbagai kalangan. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Nah, berdasarkan klasifikasi ini terbagi menjadi 3 macam penelitian. Yang pertama, penelitian eksploratif, yang kedua penelitian deskriptif, dan yang ketiga penelitian eksploratif. Yang ketiga yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan dimensi waktu. Terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, penelitian cross-sectional. Penelitian cross-sectional yaitu penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu penelitian longitudinal, di mana penelitian ini dilakukan antar waktu. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, penelitian berdasarkan klasifikasi penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data, di mana klasifikasi ini membagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini adalah lebih menekankan analisisnya pada data-data angka, kemudian diolah dengan metode statistik. Kemudian yang kedua yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada analisis penyimpulan data induktif dan deduktif dengan logika ilmiah. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian materi kedua akan dipaparkan oleh teman saya atau teman kelompok saya yaitu Mujahidah Zainuddin. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama mengenai masalah penelitian. Yang saya akan bahas di sini adalah persyaratan penelitian. Ada 4 yang saya akan paparkan. Yang pertama, persyaratan penelitian. Yang kedua, prosedur kuantitatif. Yang ketiga, memiliki topik. Yang keempat, membuatan latar belakang masalah penelitian. Persyaratan penelitian ada 3 syarat. Yang pertama, sistematif. Penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu. Yang kedua, perencanaan penelitian dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Yang ketiga, mengikuti konsep ilmiah penelitian, dilaksanakan dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dengan cara-cara ditentukan konsep ilmiah. Baik, bagian B, prosedur kuantitatif. Bagian B, prosedur kuantitatif. Bagian B, prosedur
penelitian kuantitatif, menentukan fokus penelitian, studi pendahuluan, masalah penelitian, menyusun kerangka teori, menyusun pikiran penelitian, dan hipotesis. Baik yang ke bagian C, pemilihan topik. Poin yang pertama, kesatuan. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, efeksin dan praktis. Yang terakhir, keaslian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi pada bab 4, yaitu masalah penelitian. Nah, kita masuk pada bagian E, yaitu mengidentifikasi atau memilih masalah. Nah, kita masuk pada segi pengertian, yaitu di mana mengidentifikasi atau memilih permasalahan. Di sini maksudnya adalah di mana seorang peneliti memilih permasalahan yang menarik untuk diteliti. Nah, permasalahan ini dapat dicari melalui pengamatan oleh panca indera. Kemudian dalam mengidentifikasi permasalahan perlu dilakukannya memilih lebih dari satu permasalahan, sehingga ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yakni yang pertama, apakah permasalahan itu layak atau pantas untuk diteliti. Kemudian yang kedua yaitu apakah kita mampu memanage entah itu dana, waktu, alat, cukup bekal teoritis dan metode penguasaan metode yang diperlukan. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu mengenai variabel penelitian. Di mana di sini variabel penelitian itu terbagi atas dua, yaitu ada variabel dikotomis dan ada variabel kontinum. Variabel dikotomis yaitu suatu variabel yang terdiri atas dua kategori, seperti jenis kelamin. Sedangkan variabel kontinum yaitu suatu variabel yang memiliki nilai atau skor yang terbentang tak terbatas, misalnya motivasi kerja. Selanjutnya kita masuk pada poin 3, yaitu uji empiris masalah. Maksudnya di sini yaitu suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Baik, kita masuk juga pada hindari penilaian moral dan etis. Maksudnya di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu tidak lepas dari ucapan baik ataupun buruk oleh seseorang. Nah, penilaian perbuatan pada seseorang itu akan mengacu pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan tentunya juga akan mengacu pada norma-norma yang berlaku pada dirinya sendiri, terutama norma-norma moral. Oleh karena itu, kita seharusnya menghindari hal yang seperti ini. Ya, selanjutnya kita masuk pada poin yang kelima, yaitu pertimbangan khusus pada masalah yang diteliti. Nah, pertimbangan khusus di sini ada dua yang kita akan bahas, yaitu ada pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Ya, yang pertama yaitu ada pertimbangan objektif, di mana pertimbangan objektif yaitu suatu pertimbangan berdasarkan konseptualisasi masalah dan berdasarkan kualitas masalah. Sedangkan pertimbangan subjektif yaitu suatu pertimbangan di mana suatu kredibilitas atau calon peneliti mempertimbangkan apa yang hendak ditelitinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian V, yaitu studi literatur. Nah, ditinjau dari segi pengertian, yaitu di mana studi literatur maksudnya di sini di mana seorang peneliti mencari referensi yang relevan dengan suatu kasus atau permasalahan yang kita hendak teliti. Selanjutnya poin kedua yaitu tinjauan kepustakaan, atau maksudnya di sini yaitu di mana kita mereview kembali pustaka-pustaka yang terkait, atau review of related literature.
Sesuai dengan arti tersebut, maka tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali atau review terkait tentang laporan penelitian dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian F, yaitu studi literatur. Baik, selanjutnya kita beralih pada konstruksi model teoritis, yaitu suatu abstrak dari sejumlah konsep yang disepakatkan ke dalam beberapa definisi-definisi. Setelah semua permasalahan telah dipilih, maka barulah kita beralih pada bagian G, yaitu merumuskan masalah. Nah, dari perumusan masalah ini akan ditemukan hipotesis nantinya, dan juga dari perumusan masalah ini juga akan ditemukan topik suatu permasalahan atau judul dari penelitian tersebut. Baik, yang terakhir ada bagian H, yaitu tujuan dan signifikansi penelitian. Ya, tujuan di sini akan menjelaskan secara jelas atau spesifik tentang tujuan apa yang tujuan di sini mengungkapkan secara jelas dan spesifik mengenai apa tujuan dari penelitian tersebut. Bukan maksudnya di sini adalah tujuan kita menuliskan penelitian. Tujuan di sini mengungkapkan secara jelas dan spesifik mengenai apa tujuan dari penelitian tersebut. Bukan maksudnya apa tujuan penulis menuliskan hal tersebut, akan tetapi apa tujuan kita melakukan penelitian tersebut. Ya, mungkin hanya itu saja yang sempat kami paparkan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena sungguhnya kami masih proses pembelajaran. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Itulah pemaparan materi dari kelompok 2. semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada salah kata mengenai pemaparan materi kami. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kring kring. Awas kalau nggak di-subscribe. Nanti marah loh. Oke, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.